Halo, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Apa sih yang harus kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yaitu menjelaskan makna tanggung jawab serta mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Di lingkungan rumah Tony sedang diadakan penanaman 1000 pohon atau yang sering disebut dengan reboisasi maupun penghijauan. Semua anggota keluarga Tony melakukan kegiatan tersebut dengan antusias. Penanaman pohon-pohon ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Apakah kamu tahu tanggung jawab itu apa? Jadi, tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Ini ada beberapa contoh sikap-sikap tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Rajin beribadah, selalu berbuat baik, selalu bersyukur, dan masih banyak lagi. Banyak sekali contoh-contoh sikap tanggung jawab sebagai seorang anak. Mari kita simak contoh-contoh tanggung jawab sebagai seorang anak. Berbakti kepada orang tua. Selalu membantu atau menolong orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Ada beberapa cara untuk menjaga nama baik keluarga, yaitu tidak berbohong, tidak mencuri, tidak menceritakan kejelekan keluarga terhadap orang lain. Menjaga nama baik keluarga dengan cara tidak berbohong dan tidak mencuri. Contoh sikap tanggung jawab sebagai seorang siswa. Melakukan piket kelas sesuai jadwal atau membantu teman yang sedang melaksanakan piket kelas. Memakai seragam sesuai peraturan yang berlaku di sekolah. Mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak menunda-nunda tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Lingkungan tempat tinggal Tony nampak bersih dan asri karena dijaga dengan baik. Tempat tinggal Tony terletak di dataran rendah. Dataran rendah adalah salah satu bentuk bentang alam. Contoh dari bentang alam yaitu pegunungan, dataran tinggi, gunung, lautan, dan masih banyak lagi. Setiap bentang alam memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Upaya atau usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi.
Jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Pertanian. Masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani karena tanah yang subur. Kegiatan yang dilakukan yaitu menanam padi, jagung, sayur, dan buah-buahan. Peternakan. Selain berprofesi sebagai seorang petani, masyarakat di daerah pegunungan juga berprofesi sebagai peternak karena lahan yang luas dan banyak tersedia bahan pangan untuk hewan. Biasanya, hewan ternak berupa ayam, sapi, kambing, burung, dan masih banyak lagi. Perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin atau lautan, perairan payau, atau campuran dari air asin dan tawar di daerah pesisir, dan perairan tawar biasanya terdapat di sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Kehutanan. Manfaat hutan yaitu menghasilkan kayu sebagai bahan baku pembuatan perabotan rumah tangga atau furniture, bahan bakar, bahan bangunan rumah, serta menghasilkan oksigen untuk kelangsungan hidup manusia dan hewan. Pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi seperti emas, perak, tembaga, batu bara, dan aluminium. Hasil pertambangan dimanfaatkan untuk bahan pembuatan perhiasan, bahan bakar, dan alat-alat rumah tangga. Perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Jenis-jenis industri antara lain industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Perdagangan. Kegiatan perdagangan biasanya dapat dilakukan di mana saja seiring perkembangan teknologi. Seperti saat ini, yaitu pedagang bisa dilakukan di online, pasar tradisional maupun di swalayan. Kegiatan membeli barang dari luar negeri disebut impor, sedangkan kegiatan mengirim barang ke luar negeri disebut ekspor. Pelayanan jasa. Melayani masyarakat merupakan bentuk pelayanan jasa. Contohnya, penjaga tiket KRL, satpam, dokter, polisi, pramugari, pelayan toko, dan masih banyak lagi.